Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi likulli hawlim minal muqtahami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hada binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa qulubahum binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, di majlis yang sangat dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bersama-sama mari kita melakukan koreksi, bersama-sama mari kita melakukan muhasabah. Apakah hati kita betul-betul hati yang sesuai dikehendaki oleh Allah,
atau masih dalam perjalanan ke sana. Malam ini hikmah yang akan kita bahas adalah suasana hati yang kekanak-kanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mata kunta idza u'tita basatokal ata'u wa idza muni'ta qabadakal man'u fastadilla bidzalika ala thubuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Mata kunta idza u'tita basatokal ata'u, apabila atau jikalau engkau ketika diberi merasa gembira karena pemberian tersebut, wa idza muni'ta qabadakal man'u, dan jika engkau ditolak merasa sedih karena penolakan tersebut, fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika, maka ketahuilah yang demikian itu sebagai tanda masih adanya sifat-sifat kekanak-kanaan pada dirimu, wa adami sidqika fi ubudiyatika, dan belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaanmu pada Allah. Hikmah ini mari kita bagi menjadi 4. Yang pertama, mata kunta idza u'tita basatokal ato. Yang kedua, wa idza muni'ta qabadakal man'u. Yang ketiga, fastadilla bidzalika ala thubuti tufuliyatika. Yang keempat, wa adami sidqika fi ubudiyatika. Dalam kehidupan ini pasti yang akan terjadi itu adalah 2 hal. Kadang-kadang kita kaya, kadang-kadang fakir, kadang-kadang mulia, kadang-kadang hina, kadang-kadang dapat pangkat, kadang-kadang tidak dapat pangkat, kadang-kadang diberi, kadang-kadang ditahan pemberian, kadang-kadang sehat atau sakit, kadang-kadang kita selamat dari bencana, kadang-kadang kita terkena ujian. Pasti itu. Kalau enggak sehat, sakit. Kalau enggak kaya, miskin. Kalau enggak mulia, hina. Kalau enggak diberi, ditolak. Maka di situ letaknya ujian kita. Biasanya orang-orang itu kalau diberi merasa senang, kalau tidak diberi merasa sedih. Bahkan kadang-kadang yang ranking 1 senang, yang ranking 1 dari bawah susah, bahagia. Inilah sebenarnya karena apa orang seperti ini? Karena dia masih melihat bentuk pemberian, bukan melihat siapa yang memberi, bukan melihat siapa yang menolak. Mas-mas nanti punya suami, mas-mas nanti punya istri. Istri sampean suatu saat menghidangi sampean makanan enak, maka sampean merasa senang.
Suatu saat mungkin sampean dikasih makanan yang sangat tidak menyenangkan hati, tidak menyelerakan, maka sifat kalian pasti tidak senang. Kenapa seperti itu? Karena kalian melihat makanan, bukan melihat istri yang menyediakan. Kalau sampean sudah melihat istri, apapun yang dihidangkan oleh istri, emboh itu enak, emboh itu tidak enak, pasti tidak akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, kata-kata tufuliyah niki muncul awal mulanya adalah di daerah Kufah niku wonten ada seorang laki-laki tua, dia disebut dengan Tufailil A'rash. Tufailil A'rash. Kenapa dia disebut Tufailil A'rash? Karena senangnya dia itu selalu datang dimanapun ada walimah. Jadi setiap ada resepsi, orang itu pasti datang sekalipun tidak diundang. Padahal hukumnya datang pada walimah, apalagi makan makanan walimah, kalau tidak diundang itu haram. Ini ndak peduli, wis masuk aja wayai prasmanan, dia malah justru yang paling awal. Dan orang mengenal itu, semua orang mengenal orang laki-laki itu, sehingga orang-orang Kufah memanggil dia Tufailil A'rash. Maklumlah arek cili. Sing arek cili itu, anak kecil itu bukan badannya, tapi anak kecil itu adalah wataknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hamba Allah itu yang punya akal satu malaikat. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah jin. Yang keempat adalah setan. 4 makhluk Allah ini sama-sama punya akal. Hanya saja malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Sehingga belum pernah beredar undangan pernikahan malaikat siapa dengan bidadari siapa, ndak ada. Malaikat lahum uqul wala nufus, dia punya akal, tidak punya nafsu. Yang ketiga setelah itu manusia, setan dan jin itu sama-sama dikaruniai akal dan dikaruniai nafsu. Ada malaikat, yang kedua setan. Yang kita bahas saat ini adalah jin dan manusia. Sebab 2 makhluk Allah ini terkena taklif sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini namanya taklif, pemaksaan perintah untuk beribadah. Ada orang yang kritis, dia bertanya, seorang santri tahfidz bertanya begini, Ustadz, kenapa jin didahulukan dibandingkan manusia? Saya tidak mau, akan saya robah, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Saya tidak mau jatuh setelah jin. Ya tidak usah begitu, sebab di tafsir-tafsir niku diterangkan kenapa jin didahulukan dibandingkan manusia, karena memang penciptaan jin itu lebih dahulu dibandingkan manusia. Dan kedua jenis makhluk ini sama-sama diperintah untuk beribadah kepada Allah. Kita nafikan jin, kita bahas tentang diri kita. Malaikat itu dalam Al-Quran disebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun
Mereka tidak pernah durhaka, la ya'suna, tidak pernah bermaksiat, ma amarahum, apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan. Jadi tugas malaikat memang sekedar melaksanakan perintah Allah. Sedangkan setan sebaliknya. Lah, kita manusia itu tinggal melihat. Kalau sifat malaikatnya lebih dominan dibandingkan sifat syaitannya, maka kita beruntung. Kalau sifat syaitannya lebih dominan dibandingkan malaikat, maka kita celaka. Lah, tasawuf mengajarkan kepada kita untuk mujahadah, untuk berusaha secara sungguh-sungguh membersihkan hati kita dari sifat-sifat syaitaniyah, kemudian mengisi dengan sifat-sifat malaikat. Niki yang pertama. Abu Usman pernah berkata begini, la yakmulur rajulu hatta yastawi fi qalbihi arba'atu asya. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga hatinya sama dalam menghadapi 4 hal. Pertama, fil man'i, dalam hal penolakan, wal ata'i, dan pemberian. Yang ketiga adalah wal izzi wal dhulli, kemuliaan dan kehinaan. Jadi kalau ada seseorang merasa senang ketika diberi, merasa susah ketika ditolak, maka menurut kitab niki dia masih bersifat kekanak-kanaan. Hatinya masih sifat kekanak-kanaan. Kayaknya semuanya, termasuk saya, bukan hanya jenengan. Kalau diberi senang, diberi oleh istrinya senang, ditolak oleh istrinya bapak-bapak susah. Itu namanya masih anak-anak. Karena yang dilihat adalah pemberian dan penolakan, tidak berpikir bahwa zat yang memberi kita itu maha tahu. Apakah yang tidak diberikan itu sesuatu yang pasti tidak baik bagi kita. Sehingga jelas dalam Al-Quran Allah dawuh, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Orang tua yang cerdas, orang tua yang pinter itu pernah jalan-jalan dengan anaknya ke pasar, membawa anak yang masih umur 5 tahunan, usia TK. Tiba-tiba anaknya melihat mercon. Kemudian dia minta kepada orang tuanya sambil menghibah, "Pak, tolong berikan saya mercon." Orang tua yang pinter pasti dia akan bilang, "Nak, jangan mercon, saya belikan buku cerita." Pasti tetap diberi, tapi pemberiannya adalah yang lain. Sedangkan orang tua yang tidak sayang pada anaknya, pasti dia bilang, "Mau beli mercon tanah?" "Iya." "Wah, kekecilan itu, ayo kita cari yang lebih besar." Begitu dapat yang lebih besar, lah ini baru pas untuk sampean, ini koreknya sekalian, wis bakaran. Ini orang tua yang pinter untuk membunuh anaknya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita yakini dulu, mari kita husnudzon dulu kepada Allah, bahwa kadang-kadang ujian yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang kita terlalu jauh sudah dari Allah. Kadang-kadang kita tidak pernah merengek lagi kepada Allah.
maka Allah berikan ujian kita. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, akhirnya di malam hari sejadah digelar, tasbih diambil, senjata yang lama nggak pernah diambil itu, kemudian tasbihnya diambil, Qur'annya yang ada di dalam lemari dibuka lagi, dibersih-bersihkan, malam-malam kemudian tahajud, baca istighfar dan lain sebagainya. Baliyahnya, cobaannya menjadikan dia dekat dengan Allah. Ada seorang yang berdoa, begitu dia berdoa, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya itu, ternyata oleh Allah diman'u, tidak diberi. Jangan suudzon dulu, belum tentu penolakan Allah itu jelek. Bapak-bapak, mas-mas pernah enggak duduk-duduk, tiba-tiba ada pengamen ngemis pada Anda? Dia bawa kecek-kecek, bukan gitar, bawa ecek-ecek yang terbuat dari tutup botol, kemudian nyanyi di samping Anda, nyanyinya wis gak karuan, ecek-ecek wis gak karuan. Apa yang Anda lakukan pada pengamen seperti ini? Segera dikasih uang, biar segera pergi, tidak mengganggu suasana. Datang kedua pengamen bawa ketipung, bawa apa gitu, nyanyiannya enak. Yang dilakukan adalah lagunya Fatin misalnya. Terus sampean bilang, oh enak mas, sik, jangan pergi dulu, tambah lagunya Wali. Oke, lagunya Wali. Anda tidak segera memberi uang, padahal yang mereka butuhkan apa? Uang. Tapi Anda menunda-nunda pemberian. Kenapa? Karena Anda merasa senang. Mari kita berhusnudzon kepada Allah. Seandainya kita meminta kepada Allah kok enggak diberi oleh Allah, husnudzonlah kepada Allah. Ini Allah sedang senang dengan permintaan saya. Karena Allah paham kalau dikasih pasti langsung sejadahnya dilipat, tasbihnya ditaruh kembali, Qur'annya ditutup kembali. Maka kadang-kadang Allah memberikan ujian demi ujian karena Allah sangat senang dengan rajuan kita, karena Allah sangat senang dengan rintihan kita. Dan jangan merasa bahagia apabila kita diberi, jangan-jangan pemberian itu sebagai pengusiran dari Allah secara terstruktur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku yang paling penting dalam kehidupan ini. Begini, kalau orang itu merasa senang ketika diberi dan merasa susah ketika ditolak, merasa senang ketika mendapatkan nikmat, merasa susah ketika mendapatkan bala, merasa senang ketika kaya, merasa susah ketika miskin, merasa senang ketika sehat, merasa susah ketika sakit. Kalau senang dan susahnya itu tidak karena Allah, tapi karena pemberian dan penolakan itu, maka inilah yang disebut suasana hati yang masih kekanak-kanakan. Beda lagi dengan orang merasa senang ketika mendapat nikmat, bukan karena nikmatnya yang menjadikan dia senang. Dia husnudzon kepada Allah, alhamdulillah Allah memberi nikmat kepada saya, Allah mengabulkan permintaan saya, Allah memberikan kekayaan kepada saya. Tapi ketika dia mendapatkan hal yang sebaliknya, sesuatu yang mengecewakan, penolakan dan lain sebagainya, dia merasa susah, bukan karena penolakan itu, bukan karena sakit, bukan karena cobaan itu, tapi dia susahnya itu karena begini, ya Allah saya ditolak, ya Allah saya dimiskinkan, ya Allah saya dijadikan sakit, ya Allah saya diberi hal-hal yang tidak enak. Jangan-jangan ini karena saya terlalu banyak dosa. Paham nggih Mbak-mbak? Lah, sikap sifat seperti ini
puji. Jadi bedanya sedikit, hanya bedanya konsentrasinya pada pemberian atau penolakan, atau pada zat yang memberi atau yang menolak. Maka ketika kita sikap yang diajarkan oleh baginda Rasul, ketika kita diberi sifatnya bersyukur, ketika diuji kita bersabar, ketika dipastikan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, kita harus ridho. Itu sifat yang mulia. Yang terakhir di hikmah ini ada tulisan adami sidqika fi ubudiyatika. Adami sidqika, adami ora anani, sidqika temen-temen siro, fi ubudiyatika ing dalem ngemawulo siro, bahasa Jawanya. Kalau kamu senang dengan pemberian, susah dengan penolakan, maka kamu itu belum betul-betul dalam hal penghambaan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, orang beribadah itu ada kalanya dia beribadah karena napa niku mengharapkan pemberian. Ada orang beribadah karena ingin terhindar dari hal-hal yang tidak enak. Ini namanya dalam kitab niku sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja wa sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Kalau ada orang beribadah tujuannya hanya karena pahala, tujuannya karena biar selamat dari siksa, itu namanya belum benar dalam hal ibadahnya. Sehingga ketika dia mendapatkan pahala senang, ketika dia tidak mendapatkan pahala merasa susah. Kawan-kawan yang tahfidz pagi-pagi baca surat Waqiah, betul-betul ditanya oleh kawannya, Kang, kenapa sih kok Waqiahan terus mulai kemarin? Agak seret ini, maka harus dibuka dengan Waqiah. Kenapa Anda baca Waqiah? Biar kaya, biar lancar. Kenapa sampean baca ini? Kenapa sampean sholat duha? Ben lancar usahanya. Berarti sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena usaha. Nah, ini namanya ibadah yang seperti ini dalam dunia tasawuf disebut ibadah pedagang, ibadah kalkulasi. Kalau saya melakukan ini, maka saya dapat ini. Kalau saya tidak melakukan ini, maka saya tidak dapat ini. Niki namanya orang-orang yang beribadah dan tingkatannya ammah, umumnya orang. Apakah ini salah? Nanti jawabannya. Yang kedua adalah orang, Cak, kenapa sampean sholat duha? Loh, saya sholat duha karena memang diperintahkan untuk sholat duha. Masa? Bukan karena pingin. Oh enggak, saya sudah tahu kok, tanpa sholat duha pun Allah sudah akan memberikan jodoh saya. Tanpa begini pun Allah sudah memastikan saya ini. Tanpa begini pun Allah sudah tahu tentang kebutuhan saya. Saya hanya seperti ini karena saya mencintai Allah, karena saya ingin betul-betul ngebakti terhadap Allah. Lah, orang yang seperti ini, inilah orang yang khosoh, orang yang khusus, orang yang benar dalam ibadahnya. Saya mencatat tulisan ngeten. Syekh Abdullah Ba'alawi itu dawuh, Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dawuh ketika ditanya, Syekh, apakah orang yang beribadah karena ingin mendapatkan pahala itu bukan orang yang ikhlas? Niki murid-muridnya tanya, ya Syekh, apakah orang yang beribadah karena ingin mendapatkan pahala itu tidak termasuk orang yang mukhlis?
Kemudian beliau dawuh ngeten, yang dimaksud orang yang ikhlas adalah alladzi ya'malu littaqarrubi ilallah wa limardhatihi wa lithawabihi fahuwa mukhlis. Alladzi ya'malu, orang-orang yang beramal, tujuan amalnya littaqarrub, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, limardhatihi, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Yang ketiga, walithawabihi, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Fahuwa mukhlis, maka orang itu masih terkategori orang yang ikhlas. Alhamdulillah, ketir-ketir jangan-jangan kita ini enggak ikhlas. Ternyata menurut beliau, tapi 3 loh Bu, Pak, harus ada litaqarrub, limardhatihi, walithawabihi. Tapi kalau lithawabihi to, tidak karena ingin mendekat pada Allah, tidak karena ingin mencari ridhonya Allah, maka seperti yang kami sampaikan tadi, itu namanya ibadahnya pedagang. Kenapa kita diajari seperti itu? Bagi orang yang khusus, dia tidak merasa memiliki ibadah, dia tidak merasa punya amal. Kawan-kawan yang sedang menghafalkan Al-Quran ini, Anda bisa menghafalkan Quran itu karena Anda atau karena Allah? Yang memberi Anda mata Allah, yang memberi Anda hati Allah, yang memberi Anda pikiran Allah, yang memberi Anda lisan Allah, yang memberi Anda kekuatan adalah Allah, yang memberi Anda ingatan adalah Allah. Hadirin hadirat yang beramal, ujung-ujungnya saya tidak bisa beramal kalau saya tidak diberi kekuatan oleh Allah. Saya tidak bisa beramal kalau saya tidak diberi rizki oleh Allah. Maka semuanya yang bisa saya lakukan ini datangnya dari Allah. Maka orang yang seperti ini merasa dirinya tidak punya amal, dan ini orang-orang yang khusus. Nah, mari kita kembalikan ke awal. Tufuliyah, hati yang kekanak-kanaan itu adalah hati yang merasa senang, gembira ketika mendapatkan pemberian. Hati yang susah, hati yang sedih, hati yang kecewa ketika mendapatkan penolakan. Oh, berarti orang itu masih sifatnya, tingkatnya adalah kekanak-kanaan. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua. Sebelum hikmah yang kedua, ada sarah sedikit. Selama engkau masih selalu berubah-ubah suasana hatimu ketika menerima nikmat atau ujian bala, maka nyata bahwa masih dipengaruhi oleh hawa nafsu dan belum bersungguh-sungguh dalam kedudukannya sebagai hamba atau kehambaan kepada Allah. Dan pengertian terhadap hikmah rahmat Allah terhadap sekalian makhluknya. Niku hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, semoga dosa ini menjadi dosa yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbika
faqad yakunu dzalika akhira dzambin quddira alaika. Idza waqa'a minka dzambun, jikalau terjadi padamu dosa, fala yakun sababan liya'sika, maka jangan sampai dosa tersebut menjadi sebab terputus asa hatimu atau menyebabkan patah hatimu, min husulil istiqomati, untuk mendapatkan istiqomah ma'arabbika, kepada Tuhanmu. Faqad yakunu dzalika, sebab kadang-kadang kemungkinan yang demikian itu akhira dzambin quddira alaika, sebagai dosa yang terakhir ditakdirkan kepada kamu. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Sebab namanya manusia pasti terpeleset pada dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Hanya Nabi yang dijaga dari dosa. Hanya Rasul yang dijaga dari dosa. Tapi kadang-kadang orang itu kalau sudah terjerumus dalam perbuatan dosa, justru dosa itu tidak menjadikan dirinya bangkit bertaubat kepada Allah. Ketika ditanya, loh Cak kok enggak sholat? Masa sholat orang seperti saya diterima? Wes sisan sekalian, wes kadung acur ini. Ini namanya orang ini putus asa dari rahmat Allah. Hadirin hadirat, dosa itu wonten kalih. Ada dosa yang dilakukan niku dzahir, ada dosa niku dosa batin. Dosa dzahir itu tidak lebih berat dibandingkan dosa batin. Bahasa yang paling mudah, dosa batin itu jauh lebih berat dibandingkan dosa lahir. Kenapa oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kita didhawuhi, kalau kamu terperosok dalam perbuatan dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah untuk istiqomah kepada Allah, sebab bisa saja dosa itu adalah dosa terakhir yang ditakdir oleh Allah untuk kamu lakukan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, sebab kalau orang dosa melakukan perbuatan dosa kemudian dia putus asa, maka bahasanya niku jelungup. Jelungup niku napa nggih? Sudah jatuh ketiban tangga. Dia terjerumus kepada dosa yang baru. Dosa yang lama nopo? Misalnya, ya koyo aku cak wis kakean dosa. Mbak itu pernah saya taklukkan, Mbak itu pernah jadi pacar saya, Mas itu pernah jadi dengan saya. Wes, sudahlah, sing penting sadar sekarang. Ya, jane pinginnya sadar tapi wis kakean dosa. Ini namanya orang putus asa dari rahmat Allah, dan ini dosa baru. Dosanya hati, sebab dia tidak membaca ayat Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Dawuhipun Allah, wahai kul, katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusikum, yang telah betul-betul melampaui batas. Jadi sudah melampaui batas oleh dia melakukan dosa. Sudah seperti itu Anda lihat strukturnya. Orang yang sudah seperti itu berdosanya,
oleh Allah masih dipanggil apa? Ya ibadi, hei hambaku. Niki loh Allah, sekalipun hambanya sudah terlanjur banyak berbuat maksiat, tapi Allah tidak dipanggil hei musuhku, tapi masih dipanggil wahai hambaku. Ya Allah, pelajaran yang luar biasa. Kadang-kadang orang tua melihat anaknya berani, langsung dibastu. Dibastu itu apa ya? Dikutuk. Mulai saat ini moh aku jadi orang tua kamu, jangan panggil saya bapak, jangan panggil saya ibu. Padahal kesalahannya hanya satu. Padahal dalam ayat ini orang itu telah melampaui batas oleh berbuat dosa, tapi oleh Allah masih dipanggil wahai hambaku, sini, kamu ini hambaku, kamu ini adalah ciptaanku. Jadi kalau ada anak bersalah, kemudian oleh gurunya semakin disingkirkan, maka anak itu pasti akan semakin menjadi. Tapi kalau murid kita yang nakal-nakal, nggak ada murid nakal itu, murid itu kreatif paling. Yang kreatif itu, yang jarang sekolah ini kan kreatif, ingin mencoba pengalaman yang lain. Sampean rangkul sini, hei muridku sini. Dia akan berkata, loh Pak, aku masih dianggap murid mutah. Loh iya nak, walaupun seperti apapun perbuatan kamu, kamu ini tetap murid saya. Nangis mungkin itu, orang seperti saya kok masih dianggap murid. Iya nak, kamu ini murid saya, bukan hanya murid, kamu ini anak saya. Lah kalau seperti itu, rangkulan seperti itu, maka mungkin anak ini akan merasa sadar. Wis, mah ilang-ilangan muridku tutuk sampean. Yang lain masih banyak. Oh tambah ilang, betul ini mbak-mbak, mas-mas. Hadirin, ya ibadi wahai hambaku, Allah masih memanggil dia adalah hambaku. Setelah diambil hambaku, kamu itu adalah hambaku, tapi terlalu oleh berbuat dosa. Tapi sekalipun terlalu, kamu itu tetap hambaku. Gini, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Dalam ayat yang lain Allah dawuh, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah, sebab sesungguhnya tidak putus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Makanya hikmah ini mengajarkan kepada kita, sekalipun kita terjerumus dalam perbuatan dosa, maka jangan putus asa. Sebab putus asa niku adalah sikap sifatnya orang kafir, dan itu dosa yang lebih besar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada seorang perempuan datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Perempuan itu matur kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong ajari saya bagaimana cara saya bertobat. Nabi Musa penasaran, apa sih mbak kesalahan sampean? Nabi Musa, sungkan kulo mau cerita. Wes lah ceritakan. Dosa saya besar loh Nabi Musa. Sudahlah, rahmatnya Allah lebih besar dibandingkan dosa kamu. Niki awal-awalnya. Sebesar apakah dosa kamu? Sebesar langit? Lebih besar Nabi Musa. Rahmatnya Allah lebih besar dibandingkan langit. Sebesar bumikah dosa kamu? Lebih besar Nabi Musa. Rahmat Allah lebih besar dibandingkan bumi. Sudahlah mbak, ceritakan apa? Ceritakan saja apa dosamu. Ngiten lo Nabi Musa. Kulo niki perempuan, jangan salah paham nggih. Saya khawatir ngajinya sambil ngantuk, bahaya. Saya ini adalah seorang perempuan yang zina. Na'udzubillah wal iyadu billah. Mudah-mudahan dihindarkan dari zina. Wis bukan hanya 7 turunan, sak turunan. Terus
Setelah saya zina, saya kemudian hamil. Setelah saya hamil, saya melahirkan. Setelah saya melahirkan, saya cekik anak saya itu. Saya masukkan kresek, saya buang di pinggir sungai. Mendengar cerita jujur seperti ini, Nabi Musa melompat ke belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, keluar kamu dari rumahku, cepetan keluar sebelum Allah menurunkan azab pada kamu. Kalau nanti Allah menurunkan azab pada kamu, engkau saya keserempet-serempet azabmu. Jadi khawatir kayak karambol begitu. Keluar kamu, kok saya kena adab juga gara-gara kamu. Niki Nabi Musa ngusir orang perempuan itu. Akhirnya perempuan itu keluar, kemudian perempuan ini terus nunduk. Begitu dia disalahkan seperti itu, dia nunduk. Kemudian di padang Sahara, perempuan itu sujud telungkup di atas pasir. Kemudian dia mengadukan begini pada Allah, ya Allah, Nabimu saja sudah menolak saya, hanya tinggal engkau ya Allah tempat saya mengadu. Kemudian dia menangis, dia iktiraf, menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Dan ini saat seperti inilah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Sebab wonten dawuh ahabbu awsafil ibad al-iftiqor. Sifat seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika hamba itu merasa butuh. Dalam hikmah yang lalu-lalu itu adalah hamba yang merasa hina. Jadi hamba yang merasa hina dan merasa butuh kepada Allah, ini sangat disenangi oleh Allah. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini orang merasa hina di hadapan Allah, dan orang ini merasa butuh akan ampunan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kirim utusan kepada Nabi Musa. Kemudian datanglah malaikat Jibril masuk ke dalamnya Nabi Musa. Setelah menyampaikan salam dari Allah, malaikat Jibril bertanya, "Hai Musa, Allah tanya pada kamu, siapa yang menciptakan orang?" Loh Jibril, kok takok koyok ngono sampean? Ya jelas Allah lah. Siapa yang menjadikan seseorang berbuat dan tidak berbuat? Ya Allah. Siapa yang berhak menerima taubat? Kamu apa Allah? Ya Allah, masa saya? Kenapa seorang hamba Allah yang datang kepadamu untuk diajari bertaubat, dia merasa hina, dia merasa butuh akan ampunan Allah, kok kamu usir dari rumah kamu? Singkat cerita, malaikat Jibril memberi mau'idah, memberi pitutur kepada Nabi Musa bahwa tindakannya itu kurang benar. Akhirnya malaikat Jibril memberikan bocoran begini, ketahuilah wahai Musa, dawuhnya Allah, ada dosa yang lebih besar dibandingkan berzina, hamil, kemudian melahirkan dan membunuh. Kata Nabi Musa, moso iku wis pol-polani dosa, iku wis bertingkat-tingkat dosanya. Ada Nabi Musa dosa yang lebih besar dibandingkan zina, hamil, melahirkan dan membunuh. Apa itu? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini jauh lebih besar dibandingkan zina. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang zina seperti itu, melahirkan kemudian mencekik anaknya, dimasukkan ke dalam kresek, dibuang di depan Nurul Hayat, ketangkap perempuan itu, pasti masuk koran. Nggih, pasti masuk koran, dan pasti penghuni Nurul Hayat ketem-ketem. Dasar perempuan
tidak memiliki sifat keibuan, wes pokoknya marah semua, apalagi mbak-mbak itu pasti tambah marah. Tapi kalau melihat kawannya nggak sholat subuh, kira-kira difoto dimasukkan koran? Padahal sholat subuh itu, meninggalkan sholat subuh secara sengaja itu lebih besar dosanya dibandingkan zina. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada hadis yang menarik. Orang itu tidak zina saat ia zina apabila dia beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina ketika dia berzina itu dia tidak mukmin, artinya imannya copot. Niki wonten ada dua tingkatan. Ada orang yang berzina imannya copot. Ada orang yang mencuri imannya copot. Ada orang yang berbuat maksiat imannya copot. Iman copot seperti ini apabila orang itu melakukan maksiat dan dia sengaja melakukan maksiat itu dilakukan dengan keberanian dan menganggap maksiat itu bukan maksiat. Ini imannya copot. Ayo, siapa yang pacaran? Enggak ada, pas ngaji begini. Ada orang yang pacaran, kalau dia menganggap pacaran itu halal, ini kan ta'aruf kok dengan satu orang, waqoba ila lita'aruf, itu kobilah satu mengenal dengan kobilah yang lain, suku satu mengenal dengan suku yang lain. Ini bukan individu ayatnya, satu dengan satu harus saling mengenal. Kok yang dipilih adalah yang cantik, kok enggak yang lain? Nah, kalau anak itu pacaran kemudian dia meyakini bahwa pacaran itu bukan dosa, copot imannya. Tapi kalau dia pacaran, dia tahu kalau pacaran itu adalah dosa dan masih meyakini kalau pacaran itu adalah dosa, hanya saja dia mengatakan saya pacaran ini karena saya kalah dengan nafsu saya, lebih dominan setan dalam diri saya dibandingkan malaikat, maka maksiat yang seperti ini tidak sampai mencopot iman. Orang berzina tapi dia merasa bahwa zina itu adalah perbuatan dosa, zina yang seperti ini tidak mencopot iman. Jadi niki pentingnya ngaji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi dawuh ngeten, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al isror. Bareng-bareng, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al isror. Nopo maksudipun? Tidak ada dosa itu besar apabila diistighfari. Dosa sebesar apapun kalau dihadapkan dengan sifat rahmatnya Allah, dengan sifat kasih sayangnya Allah, maka pasti diampuni. Asalkan orang itu betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia merasa menyesal dengan perbuatan dosa itu, dia bersungguh-sungguh dalam bertaubat, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah. Yang kedua ini yang harus hati-hati. Yang kedua ini yang harus hati-hati. Wala saghirata ma'al isror. Tidak ada dosa itu kecil apabila terus menerus. Kalau yang satu ini kayaknya insya Allah jamaah Nurul Hayat enggak, amin. Insya Allah enggak ada yang berbuat dosa besar.
Makanya la kabirata ma'al istighfar. Apalagi kalau nanti terjerumus ke dosa besar, yakini mudah-mudahan itu adalah menjadi dosa yang terakhir. Tapi yang kedua ini, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa itu kecil apabila dilakukan terus-menerus. Rumahnya di pinggir jalan. Setiap hari duduk di depan rumah. Di sampingnya ada kopi, ada koran. Di depan rumahnya banyak sekali perempuan-perempuan pergi ke tempat kerja dengan pakaian mini. Jadi diteruskan gak enak ini. Setiap hari terus melihat auratnya perempuan di depan rumahnya. Dosa kecil. La saghirata ma'al isra. Besok lagi terus istiqomah. Istiqomah dalam dosa kecil. Dia menganggap hanya dosa kecil, nanti wudhu selesai. Lu jangan meremehkan itu. Kecil tapi terus menerus bisa-bisa menjadi besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan melihat dosa itu dari besar dan kecilnya, tapi lihatlah terhadap siapa kita berdosa. Jangan melihat dosa itu dari kecil dan besarnya, tapi pada siapa kita itu berdosa. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, jangan terus menerus terjerumus dalam dosa, sekalipun dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada zaman baginda Rasul ada seorang perempuan yang dalam kitab niku disebut dengan imro'atun ghamidiyah. Niki contoh jangan berputus asa ketika terjerumus dalam perbuatan dosa. Perempuan ghamidiyah niki datang kepada baginda Rasul. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, dia bertobat. Dia mengakui kesalahannya. Ya Rasul, saya celaka, saya adalah hamba Allah yang paling jelek. Rasul sangat bijaksana. Rasulullah bertanya, apa mbak kesalahan sampean? Sudahlah ya Rasul, saya tidak pantas untuk hidup. Silahkan lakukan hukuman kisos pada diri saya. Bunuh saja saya ya Rasul, karena saya telah berbuat dosa yang besar. Kata Kanjeng Nabi, tambah apa dosa sampean? Ya Rasul, saya ini adalah seorang perempuan yang zina. Kata Kanjeng Nabi, zina? Mbak, Mas, kalau ada orang mengaku dosa seperti itu, padahal biasanya perempuan itu nutupi. Kalau dia seperti itu mengaku di hadapan Rasul, berarti dia betul-betul serius untuk bertobat. Kata Rasul, ditanyakan, habis zina itu hamil enggak? Hamil ya Rasul. Sudahlah ya Rasul, bunuh saja saya sekarang. Niki namanya sudah merasa merasa hina. Apa jawab Kanjeng Rasul? Ya, kalau hanya sekedar bunuh kisos gampang mbak, gampang. Tapi nanti kalau saya bunuh, gimana janin yang ada di dalam perut sampean itu? Lah terus gimana ya Rasul? Saya minta tolong boleh enggak? Minta tolong nopo ya Rasul? Kalau orang seperti ini, tolong saya ya, besarkan janin yang ada di dalam perut kamu itu. Ramut dia baik-baik. Niki lo penghargaan terhadap bayi, sekalipun bayi itu adalah hasil perbuatan zina. Jangan langsung diminumi spiritus ben mati bayinya. Kok spiritus digugurkan. Niki penghargaan Rasul. Tolong sampean besarkan kandungan sampean. Mau ndak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian perempuan itu mengangguk, nggih ya Rasul. Silahkan kamu pulang, besarkan kandungan kamu, rawat dengan baik-baik.
Begitu dia pulang, berapa bulan dia hamil? 9 bulan. Kira-kira kalau di Indonesia ada penjahat ketangkap polisi, kemudian diberikan kesempatan 9 bulan untuk di rumahnya, kira-kira datang lagi apa hilang? Hilang. Niki bapak-bapak, ibu-ibu, begitu sudah 9 bulan dia datang kepada Rasul, ya Rasul, sampun ageng niki lho. Nggih Mbak, minta tolong malih nggih. Nopo ya Rasul, tolong lahirkan dia dengan hati-hati. Lahirlah bayi itu. Begitu bayi yang lahir dan masih merah, bayi ini digendong oleh ibu itu, dibawa kepada Rasul, diserahkan kepada Rasul. Ya Rasul, niki bayinya sampun lahir, kalau serahkan teng jenengan, tolong sekarang bunuh saya, hukum saya dengan hukuman mati karena dosa saya. Kata Kanjeng Rasul, hukum bunuh gampang Mbak, tapi kalau bayi seperti ini sopo sing ngeramut? Boleh ndak saya minta tolong pada sampean? Minta tolong nopo ya Rasul? Tolong susui anak ini dengan baik, berikan hak anak ini dengan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapa Islam sangat manusiawi. Akhirnya perempuan itu merasa senang karena dia diberikan kesempatan untuk berbuat baik di akhir-akhir hayatnya. Akhirnya para rawuh ingkang sangat kula muliakan, perempuan ini pulang dan menyusui anaknya sehingga 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Begitu 2 tahun enggak lari perempuan ini, datang lagi kepada baginda Rasul, kemudian nyerahkan anaknya. Ya Rasul, sekarang sudah selesai 2 tahun, sudah ndak ada penyusuan yang wajib, kulo serahkan kepada panjenengan. Sekarang hukum saya ya Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian hukum ditegakkan kepada perempuan itu. Setelah hukuman mati diberikan kepada perempuan itu, banyak para sahabat yang rasan-rasan tentang perempuan itu, yang komentar terhadap dosa perempuan itu. Kemudian Rasulullah dawuh dengan wajah yang agak memerah karena duka. Beliau berkata, seandainya perempuan ini ditimbang taubatnya dengan amal baik 60 orang, niscaya taubatnya perempuan ini lebih bagus, lebih berat dibandingkan ibadah-ibadah 60 orang. Niki saking hebatnya orang yang bertaubat. Dan dalam kehidupan kita banyak sekali cerita-cerita tokoh yang hebat-hebat itu berasal dari orang-orang yang sebelumnya terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka kalau kita terjerumus dalam perbuatan salah, jangan berputus asa, sebab kalau berputus asa maka kita terjerumus kepada kesalahan yang lain, yaitu kesalahan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqomah dalam kehambaan, asalkan jangan terus menerus. Itu namanya israr. Dan jangan merupakan kegembiraan dalam melakukan. Ini namanya mencopot keimanan. Tetapi bila semata-mata karena terlanjur dengan tidak ada sifat gembira dalam melakukan perbuatan itu, masa sir-siran suratnya dipamerkan ke kawannya, ingin tahu kamu, ini loh surat dari cewek saya. Oh, ini namanya bangga dengan perbuatan maksiat. Gimana? Bahkan kadang-kadang jadi taruhan kayak di film-film itu. Siapa yang bisa menaklukkan dia? Oh, ini namanya bangga dengan maksiat. Melakukan perbuatan itu, bahkan segera bertaubat daripadanya, sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengelakkan diri dari takdir yang telah tertulis baginya. Karena itu terjadinya perbuatan dosa
jangan sekali-kali menyebabkan putus asa dari tetapnya istiqomah dalam kehambaan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kira-kira ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bersamaan dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah. Terakhir kami tutup dengan dawuhnya baginda Rasul, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Kullu bani adama khatta'un, setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khatta'ina, sebaik-baiknya orang yang bersalah, at-tawwabun, yaitu orang-orang yang mau bertobat. Dan ini sangat sesuai dengan dawuhipun Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fam wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.